Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berada di masjid yang berbahagia ini. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dengan mengerahkan seluruh jiwa dan raganya hingga Islam dapat sampai kepada kita dengan selamat pada hari ini. Sebagaimana hari Jumat yang sudah-sudah, khatib tak akan bosan-bosan berwasiat baik untuk para jamaah maupun untuk diri khatib sendiri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah yang kelak akan menjadi sebaik-baiknya pembekalan kita untuk di kehidupan selanjutnya di yaumul akhirah kelak. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang rahimakumullah. Tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa telah banyak pengorbanan yang telah Rasulullah SAW korbankan demi tegaknya agama Islam ini. Mulai dari tenaga, harta, bahkan hingga darah seorang manusia terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini sudah banyak menetes demi berdirinya agama ini. Namun terkadang kita lupa bahwa di sisi lain Rasulullah SAW juga seorang manusia yang sama seperti kita, yang merasakan perasaan sedih, yang merasakan perasaan senang maupun perasaan marah. Dan tentunya telah banyak perasaan emosional yang telah Rasulullah SAW rasakan semasa hidupnya demi menegakkan agama Islam ini. Sebagaimana dikisahkan dalam salah satu kisah beliau, bahwa pernah beliau mengalami 1 tahun dengan penuh kesedihan di dalamnya. Bahkan tahun tersebut juga dikenal dengan sebutan Amul Huzn, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia ialah tahun kesedihan. Pada tahun tersebut Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kedua pendukung utamanya dalam berdakwah, yang juga sekaligus menjadi orang-orang terdekat beliau. Kedua orang tersebut tak lain ialah paman dan istri beliau, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib yang senantiasa berperan melindungi dan memberikan dukungan kepada Nabi kala itu harus terkapar di tempat tidurnya dikarenakan penyakit keras yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama setelah ia menderita sakitnya itu, ia mengalami sakaratul maut hingga akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya Abu Thalib ini menjadi salah satu kejadian yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat terpukul. Orang yang selama ini benar-benar mendukung dan melindunginya dari gangguan orang-orang musyrik harus meninggalkannya lebih dahulu, seolah Nabi kehilangan perisai yang selama ini telah melindunginya. Tak hanya sampai di situ, Nabi juga sangat terpukul karena ia tidak berhasil mengajak pamannya ini untuk masuk ke dalam Islam. Tatkala sakaratul mautnya, Nabi berdiri di samping Abu Thalib sambil terus berusaha untuk menuntun Abu Thalib untuk dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun di samping itu ada juga pembesar-pembesar kaum musyrikin yang juga turut berada di samping Abu Thalib, dan salah satunya ialah Abu Jahal. Abu Jahal terus bersikukuh mengatakan kepada Abu Thalib agar tidak meninggalkan agamanya. "Jangan tinggalkan agama leluhurmu," ucap Abu Jahal. Hingga pada akhirnya
Abu Thalib harus meninggal dalam keadaan musyrik. Berselang beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Allah pun menurunkan firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Dalam salah satu riwayat Muslim dikatakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah agar aku dapat bersaksi untukmu di akhirat. Sang paman menjawab, seandainya wanita-wanita Quraisy tidak akan mengejekku dengan mengatakan dia melakukannya karena ketakutan, niscaya sudah kuturuti keinginanmu sehingga kamu senang. Maka Allah menurunkan ayat Al-Qasas ayat 56 ini, surah Al-Qasas ayat 56 ini. Tentunya menjadi sebuah hal yang sungguh sangat disayangkan ketika kita ingin menyelamatkan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, namun hal tersebut justru tak berbuah manis, malah berbuah kegagalan untuk kita. Dan mungkin hal seperti itulah yang Rasulullah SAW kurang lebih rasakan. 5 minggu pun berlalu setelah meninggalnya Abu Thalib, paman Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW kembali harus merasakan kesedihan. Istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yang telah menemaninya selama kurang lebih 25 tahun lamanya, harus kembali ke panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan setelah kehilangan kerabat terdekat kita, bagaimana Nabi 5 minggu yang lalu kehilangan pamannya Abu Thalib, dan di waktu setelahnya harus kembali kehilangan istrinya yang tercinta. Khadijah adalah sosok pasangan sekaligus support sistem utama bagi Nabi Muhammad SAW, yang selalu menguatkan Nabi di kala yang lain merendahkannya, yang selalu mendukung proses tumbuh kembang dakwah Nabi, dan yang selalu menemani Nabi setiap harinya. Kira-kira bagaimana perasaan Rasul ketika dirinya harus menerima kenyataan bahwa pasangannya Khadijah binti Khuwailid harus pergi lebih dahulu meninggalkannya? Singkat cerita, Nabi kehilangan 2 pelindung utamanya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy semakin gencar, semakin berani dalam menekan dan menghalangi proses dakwah Nabi Muhammad SAW, baik dengan hinaan mereka atau bahkan dengan kekerasan fisik mereka. Salah satu penghinaan yang paling parah setelah kepergian 2 pelindung utama Nabi ini ialah ketika beliau pergi ke Taif untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW diusir oleh para penghuni Taif dengan cara yang sangat kasar. Nabi diolok-olok, diusir, bahkan dilempari bebatuan hingga mengalir darah dari kepala beliau. Sungguh begitu besar ujian yang menimpa Nabi kala itu. Namun dengan segala ujian yang terus beliau hadapi ini, beliau tidak tumbang, beliau tidak menyerah, beliau tidak bisa untuk terus menegakkan agama Islam ini, untuk terus menegakkan kalimat La ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat mujibud da'wat rafi'ud darajat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, lantas apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Amul Huzn Rasulullah SAW tadi? Salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita harus mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana baginda Nabi yang mampu mengikhlaskan paman dan istrinya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa-apa yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita seutuhnya. Namun apa-apa yang ada di dunia ini sepenuhnya ialah kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin. Dan kita harus senantiasa siap kapan sesuatu yang kita cintai itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita yang sudah siap ketika barang yang kita pinjam diambil oleh orang yang memiliki barang tersebut. Jangan sampai kehilangan barang, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang yang paling kita sayangi sekalipun menjadikan kita tumbang tak punya harapan. Justru jadikanlah kehilangan-kehilangan yang ada ini sebagai sarana untuk memperdekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, karena boleh jadi sesuatu yang Allah ambil itu ialah sesuatu yang telah menghalangi cinta kita dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup khutbah ini dengan doa, saya akan memberi satu kutipan dari salah satu guru saya. Kita boleh mencintai sesuatu, namun jangan sampai cinta itu membuat kita melekat dengan barang tersebut hingga tak ingin dipisahkan dengannya. Karena kemelekatan kita dengan sesuatu itu, dengan suatu barang itu tidaklah baik, sebagaimana tangan kita yang tak akan nyaman jika selalu melekat dengan barang yang kita cintai itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.